Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma metode KNN. Nah, jadi di sini saya sudah memiliki contoh perhitungannya. Jadi di sini kita ketahui bahwa saya sudah memiliki dataset atau data pembelajaran dengan jumlah 6 data. Sebenarnya bisa lebih daripada 6, tapi saya contohkan cuma ada 6 data. Dan di sini terdapat dua kelas. Yang pertama adalah kelas mantap jua dan kelas mantap. Nah, kemudian untuk menentukan data baru, saya contohkan cuma dua data. Jadi data yang pertama ini masih belum diketahui kelasnya apa, apakah dia kelas mantap jua atau kelas mantap. Dan yang data yang kedua belum juga diketahui kelasnya, apakah dia itu kelas mantap jua atau kelas mantap. Kemudian untuk menentukannya, kita menggunakan rumus menghitung jaraknya terlebih dahulu. Jadi setiap data ini kita hitung jaraknya masing-masing berdasarkan data pembelajaran atau dataset yang ada. Nah, di sini rumusnya akar dari X dikurangnya pangkat 2. Kemudian kita tentukan K-nya terlebih dahulu. K di sini maksudnya adalah 3 data yang akan kita gunakan untuk menentukan kelas. Sebenarnya saya sarankan untuk menggunakan K yang ganjil, atau bisa semua data yang ada, tapi saya sarankan menggunakan yang ganjil. Oke, yang pertama kita gunakan data yang ke-1. Di sini data yang ke-1 3, 1, 4, 1, 2. Kemudian kita gunakan rumus penghitung jaraknya. Di sini kita rumusnya adalah X dikurang Y. Nah, di sini sudah kita kelihatan warna biru dan merah. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. Nah, sesuai rumus yang ada. Kemudian kita akarkan menggunakan SQRT kalau di Excel. Nah, kemudian data yang kedua juga sama. Nah, data yang pertama, data kedua juga sampai data ke-6. Kenapa 6? Karena kita mencoba mencocokkan semua data yang ada di data pembelajaran. Ini untuk data baru yang data yang pertama. Jika sudah diketahui, baru kita rankingkan atau kita urutkan dari data hasil penghitungan jarak ini, mana data yang paling kecil sampai yang terbesar. Di sini kebetulan data yang terkecil adalah data yang ketiga. Data yang terkecil kedua adalah data kedua, sampai seterusnya. Sampai data keempat adalah yang paling besar. Kemudian karena kita menggunakan K-nya adalah 3, berarti kita akan mengambil 3 data terkecil. 3 terkecil itu adalah data ketiga, data kedua, dan data ke-1. Nah, kita ambil datanya. Kemudian kita tentukan lagi, kita urutkan lagi sesuai urutan data yang pertama, data kedua, data yang ketiga. Lalu kita tentukan kelasnya. Si data ketiga ini tadi kelas apa? Data ketiga adalah kelas mantap jua. Lalu data kedua ini adalah kelas mantap. Dan data yang ketiga atau data yang ke-1 ini adalah kelas mantap jua. Nah, jadi dari sini kita sudah melihat berapa data yang mendekati kelas mantap jua. Di sini ada 2 data mantap jua dan 1 mantap. Karena ada 2 data yang mendekati atau 2 data, berarti kelas data pertama adalah data kelas mantap jua. Kemudian kita coba dengan data yang kedua. Langkahnya hampir sama, kita tentukan jaraknya terlebih dahulu. Lalu kita urutkan. Kemudian ambil datanya 3 buah. Di sini kita dapat data yang terkecil pertama adalah data ke-5, data ke-3, dan data ke-1. Kemudian kita tentukan kelasnya. Data ke-5 itu dia adalah kelas mantap jua. Data yang ketiga adalah kelas mantap jua. Dan data ke-1 adalah kelas mantap jua. Karena yang ini ada semuanya kelas mantap jua, berarti otomatis data baru yang kedua ini termasuk kelas mantap jua.